Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dosen menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri. Taruni pertama Politeknik Imigrasi Angkatan 26. Nama Kilas Sabita Rahayu. NRT 2023.2962.2.02. Prodi Administrasi Keimigrasian A. Izin. Saya hari ini akan menjelaskan dan menceritakan 4 soal permasalahan. Yang pertama adalah tentang sejarah Rasul. Yang kedua ada bagaimana saya memahami tentang Islam, iman dan ihsan. Yang ketiga adalah bagaimana saya hidup dalam seluruh aturan Islam. Dan yang keempat adalah bagaimana saya mempercayai hal yang gaib dan kehidupan setelah kematian. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu yang pertama adalah menyelesaikan tugas UAS pendidikan agama Islam, yang kedua ada memberikan informasi, dan yang terakhir memberikan pandangan saya tentang agama Islam. Yang pertama adalah bagaimana sejarah Rasul. Baik, yang pertama sejarah dari ceritanya lahirnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir dari pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah bin Wahab. Beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Tahun gajah adalah tahun di mana pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha Habasyah tengah menyerang Ka'bah. Tentu saja Allah tidak akan membiarkan hal tersebut, sehingga Allah mengirimkan pasukan burung ababil yang melemparkan batu-batu kecil kepada pasukan gajah tersebut. Setelah orang tua Nabi Muhammad wafat, beliau kemudian diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Tidak lama setelah itu kakeknya meninggal, Nabi lalu diasuh oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Thalib. Lalu ada perjalanan Nabi menjadi seorang pedagang. Pada saat usia 8 tahun, Nabi Muhammad mulai bekerja mengembala kambing milik orang kaya yang ada di Mekah. Lalu pada saat ia berumur 12 tahun, beliau diajak oleh pamannya untuk ikut dalam kafilah dagang di Syam. Sejak saat itu, beliau semakin menekuni dunia perdagangan. Perjalanan karir Nabi Muhammad dalam berdagang berkembang pesat. Nabi Muhammad terkenal sebagai orang yang jujur dan terpercaya, sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin yang memiliki arti orang yang dapat dipercaya. Berita perihal kejujuran Nabi Muhammad tersebut meluas seantero negeri, dan hal itu didengarkan oleh Khadijah binti Khuwailid, yaitu seorang janda kaya raya yang mempunyai status tinggi di kalangan suku Arab. Lalu setelah itu adanya pernikahan Nabi Muhammad dan Siti Khadijah. Awal mulanya Siti Khadijah tertarik dengan Nabi Muhammad dan ia mengutus sahabatannya Nafisah binti Umayyah untuk membantunya melamar Nabi Muhammad. Setelah Nafisah binti Umayyah menyampaikan niat dari Khadijah tersebut, Nabi Muhammad lalu menyampaikan berita itu kepada pamannya. Lalu Nabi Muhammad dan pamannya mendatangi kediaman Siti Khadijah yang bertujuan untuk melamar Siti Khadijah. Dikisahkan Nabi Muhammad menikah pada usia 25 tahun dan Siti Khadijah berumur 40 tahun. Dikatakan juga Nabi Muhammad menikahi Siti Khadijah dengan mahar 20 ekor unta betina. Lalu kapan Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul? Jadi menjelang turunnya wahyu pertama, Nabi Muhammad bermimpi bertemu malaikat Jibril. Kemudian Nabi Muhammad memutuskan untuk menyendiri di Gua Hira. Beliau ingin melakukan ibadah selama beberapa malam di Gua Hira. Saat perbekalannya habis, beliau baru turun dari gua tersebut dan pulang ke rumahnya dengan istrinya Khadijah. Setelah beliau kembali, malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad. Hal ini seperti yang dikatakan pada surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah pertemuannya dengan malaikat Jibril, Nabi Muhammad pulang ke rumah dengan gemetar. Ia lalu meminta Siti Khadijah untuk menyelimutinya. Beliau setelah itu menceritakan apa yang beliau rasakan kepada Siti Khadijah. Nabi Muhammad lalu menjadi Rasul pada usia 40 tahun, dan dalam beberapa riwayat disebutkan wahyu pertamanya turun pada tanggal 17 Ramadan.
Nabi Muhammad SAW pun melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi setelah turunnya wahyu pertama. Rasul melakukannya selama 3 tahun di Mekah. Beliau mengajak para penduduk Mekah untuk memeluk agama Islam. Anggota keluarga dan golongan orang awam yang mengikutinya antara lain Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haris, Bilal, dan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Nabi Muhammad meneruskan perjuangannya. Kini Rasul berdakwah secara terang-terangan selama 10 tahun di Mekah. Beliau pun mendapat perlawanan dari suku dan bahkan dari keluarganya sendiri. Walau begitu, Nabi Muhammad tetap meneruskan dakwanya, namun kondisi di Mekah tidak lagi aman. Hujatan, hinaan, bahkan perlawanan fisik sudah tak terhindarkan. Nabi Muhammad bersama para pengikutnya pun hijrah ke Madinah atas perintah Allah. Kisah Nabi Muhammad dalam menjalankan dakwah di Madinah dapat disambut dengan hangat. Rasul menerapkan strategi dakwah dengan cara membangun masjid, pusat kegiatan dakwah, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar, mendirikan pasar sehingga perekonomian menggiat, dan membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. Nabi Muhammad SAW berdakwah ke Madinah selama 10 tahun. Lalu di akhir kisahnya, Nabi Muhammad beliau berpesan agar umatnya selalu berpegang teguh pada ajaran agama Islam, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup, serta senantiasa mendirikan sholat. Di hari terakhirnya, Nabi Muhammad juga mengumumkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq akan menjadi pimpinan umat muslim setelah kepergiannya. Pengangkatan tersebut menjadi tanda masa kekhalifahan Islam dimulai. Nabi Muhammad pun meninggal dunia pada usia 63 tahun dan terjadi pada tanggal 8 Juni 632 Masehi, atau dapat kita sebut 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Lalu pertanyaan kedua adalah bagaimana saya memahami tentang Islam, iman, dan ihsan. Yang pertama ada Islam. Secara bahasa, Islam artinya berserah diri dan damai. Kata Islam berasal dari bahasa Arab yaitu aslama yang artinya patuh, pasrah, menyerah diri, atau selamat. Islam adalah sikap penyerahan diri seorang hamba kepada Allah dengan senantiasa melaksanakan perintah serta menjauhi larangannya, demi mencapai kedamaian serta keselamatan di dunia dan akhirat. Unsur-unsur pembentuk Islam mencakup 5 hal, yakni membaca 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat 5 waktu, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan haji jika mampu. Pemulik Islam atau orang yang tunduk dan patuh berserah diri kepada Allah disebut muslim. Contoh perbuatan dari Islam adalah mendirikan sholat 5 waktu, membayar zakat fitrah dan mal, tidak murtad atau bertindak musyrik, menjalankan puasa Ramadan, berangkat haji ke Baitullah apabila mampu, senantiasa menjaga syahadatnya. Lalu yang ketiga ada iman. Kata iman berasal dari bahasa Arab yaitu amana yu'minu, yang artinya percaya atau menerima menurut istilah. Iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan memperbuat dengan anggota badan, atau dapat diartikan beramal. Orang yang beriman juga disebut mukmin. Rukun iman terdiri dari 6 hal, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Adapun contoh perbuatan iman seperti selalu mengharapkan rahmat Allah, ridho dengan takdir Allah, ikhlas tidak ria dan menjauhi sifat munafik, menunaikan amanah, membaca kitab suci Al-Quran, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan belajar serta menuntut ilmu. Dan yang terakhir ada ihsan. Ihsan berasal dari bahasa Arab yaitu ahsan yuhsinu ihsana, yang artinya kebaikan atau berbuat baik. Menurut istilah, ihsan ialah berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dasar kesadaran dan keikhlasan. Pengertian ihsan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah melihatnya. Apabila tidak mampu, bayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat perbuatan kita. Ihsan terbagi atas 4, yang ini ihsan kepada Allah, ihsan kepada diri sendiri, ihsan kepada manusia dan makhluk. Lalu pelakunya disebut muslim. Contoh perbuatan ihsan adalah
Yang pertama ihsan kepada Allah seperti mendirikan sholat dan puasa. Ihsan kepada orang tua seperti mengasihi, memelihara, menjaga hingga memenuhi keinginan dari keluarga selagi tidak melanggar syariat. Ihsan kepada tetangga seperti bertegur sapa, memberi makan, memberi bantuan, dan sebagainya. Lalu yang terakhir, ihsan kepada fakir miskin seperti memberi uang, makanan, baju, dan lain-lainnya. Pertanyaan ketiga adalah jelaskan bagaimana kamu hidup dengan aturan Islam. Hidup dengan aturan Islam dapat dilakukan dengan cara mengerti, memahami, dan menjalankan seluruh perintah serta kewajiban yang telah Allah SWT berikan kepada umatnya. Melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala suatu larangannya untuk mendapatkan kehidupan di akhirat dengan selamat, karena itu wajib bagi setiap muslim menjalankan ibadah sesuai perintahnya. Ibadah tersebut tidak hanya sholat, puasa, zakat, atau haji, tetapi juga ibadah lain yang berkaitan dengan segala aspek kehidupan. Dan mengingat bahwa jika kita melaksanakan seluruh aturan yang diperintahkan oleh Allah, maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Lalu soal yang terakhir adalah bagaimana saya mempercayai yang gaib dan kehidupan setelah kematian. Seperti yang kita ketahui, Allah SWT tidak hanya membuat manusia, tetapi Ia juga membuat makhluk lain seperti malaikat yang terbuat dari cahaya dan iblis yang terbuat dari api. Lalu terkait kematian adalah sebuah kepastian. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya mati. Hal ini seperti yang telah dikatakan dalam surat Al-Ankabut ayat 57 yang berbunyi, tiap-tiap jiwa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada Kamilah kalian dikembalikan. Jika tidak mempercayai tentang hal gaib dan kehidupan setelah kematian, maka seorang tersebut tidak bisa menyempurnakan keimanannya. Sekian penjelasan dari saya. Semoga video yang saya buat dan penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.